cuma melewati satu tanda yang tidak diketahui. Tetapi ketika kita bacanya muter dari sini ke belakang, dari sini, dari tanda ini ke sini, maka ada dua tanda yang tidak diketahui ya. Oke, yaitu tanda sisi sebelah sini, ini belum diketahui, tanda sisi ini, terus tanda sudutnya yang dilewati. Oke, jadi jangan sampai melewati dua buah tanda yang tidak diketahui ketika kita membacanya. Minimal satu buah tanda. Oke, yang tidak diketahuinya, yang terlewatinya. Jadi cara bacanya dari sini bisa jadi sudut, sudut, sisi, atau ketika kita baca dari sini sisi, sudut, sudut. Paham ya? Oke. Oke, kita akan coba beberapa contoh soal. Nah, biasanya soalnya itu kita suruh membuktikan kongruennya, alasannya kenapa. Alasannya berarti dari 4 buah ini ya. Caranya seperti ini. Misalkan buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCD. Langkah pertama, kalian pisahkan dulu segitiga ADC dengan segitiga BCD. Udah? Kemudian masukkan tandanya. Di sini ada tanda X ya, tanda sudut A itu sama dengan sudut B. Masukkan tanda sudut D, ini ADC sama dengan BDC ya. Jadi ini udah dikasih tanda ya. Oke, ada tandanya ya. Nah, setelah dipisahkan, kemungkinan besar pasti hanya ada dua buah tanda. Tuh, ada tanda sudut, ini tanda yang pertama, ini tanda yang kedua ya. Ada dua buah tanda. Sedangkan sifat atau teorema yang menunjukkan kekongruenan segitiga minimal butuh berapa buah tanda? 3 buah tanda. Bagaimana mencari satu buah tandanya lagi? Nah, untuk mempermudah kalian, cara mencarinya, kalian perhatikan huruf-hurufnya. Huruf-huruf sudutnya ya. Di sini ada huruf apa? Huruf A, ini ada huruf D, ada huruf C. Di sini ada huruf D, ada huruf B, ada huruf C. Ada berapa buah huruf yang sama? Ada 2 buah, yaitu huruf ini ya. Bapak kasih tambah kotakin biar kalian paham, antara C dengan D. Oke, antara C dengan D. Tuh. Nah, ketika ada 2 buah huruf yang sama, berarti kalian tambahkan tanda sisi. Di mana? Di antara 2 huruf yang sama itu. Karena yang samanya CD, berarti sisi CD kalian kasih tanda tambah. Tambahin tanda sisi, udah? Sudah ya? Nah, setelah ditambahin tanda sisi, berarti sekarang tandanya jadi ada berapa? Ada 3. Yang di tengah tanda ini. Berarti bacanya bisa dari sini ke sana. Ke sini ya. Yaitu sudut, sudut, sisi, atau kebalikannya dari sini sisi, sudut, sudut. Oke, jadi inilah alasan kenapa segitiga ini kongruen ya. Jadi terbukti dengan menggunakan sifat sisi, sudut, sudut. Nah, hanya untuk esai kalian tidak cukup seperti ini, kalian harus menggunakan alasan. Biasanya kalian tambahkan gini. Ingat, kalian mau menggunakan istilah sisi. Nah, berarti sisi apa yang sama? Sisi CD. Jadi kalian tulis gini, CD itu sama dengan CD. Alasannya kenapa? Karena berimpit. Kasih alasannya karena berimpit. Terus yang kedua adalah sudut. Sudut mana? Sudut D ya, dengan sudut D. Yang sebelah sini dibacanya apa? Sudut ADC. Jadi sudut ADC itu sama dengan sudut BDC. Dan yang terakhir, sudut A sama dengan sudut B ya. Berarti sudut CAD itu sama dengan sudut CBD gitu ya. Nah, berarti ini sisi, sudut, sudut. Nah, kalian tambahin ini. Kalau yang pertama ini alasannya berimpit. Betul ya, berimpit itu. Oke, paham ya? Berimpit itu jadi satu buah ya, sebenarnya yang itu saja. Terus yang kedua alasannya sudah diketahui dari soal. Yang ketiga juga alasannya sudah diketahui dari soal. Contoh, butuh contoh lagi? Betul lah. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui ya, yang perlu kalian catat ketika setelah dipisahkan, perhatikan hurufnya. Ketika ada 2 huruf yang sama, 2 huruf ya, Bapak tulis sini, 2 huruf yang sama, berarti kalian tambahin tanda sisi. Ini untuk mempercepat kalian ya. Nah, selanjutnya, nah ini
buktikan bahwa segitiga AEC kongruen dengan segitiga ADB. Berarti langkah pertama kalian pisahkan terlebih dahulu gambarnya. Oke. Nah, perhatikan tanda ini, tanda yang merah ini adalah tanda AE, bukan tanda AB. Jadi ini artinya AE sama dengan AD. Jadi di AB jangan dikasih tanda. Oke. Setelah dipisahkan baru ada berapa buah tanda? Baru ada 2 buah tanda ya. Kita butuh 1 tanda lagi. Nah, untuk mencari tandanya perhatikan huruf-hurufnya. Di sini ada huruf C, ada huruf A, ada huruf E. Di sini ada huruf D, ada huruf A, ada huruf B. Ada berapa huruf yang sama? Ada 1, yaitu huruf A. Ini ya, cuman A saja. Nah, ketika ada 1 huruf yang samanya, berarti kalian tambahkan tanda sudut. Jadi kalian tambahkan tanda sudut. Di mana? Di huruf yang sama itu, yaitu di huruf A. Kalian tambahkan tanda sudut di sini ya. Ini ya. Sahabat bertebal. Ini kasih tambah sudut, tanda sudut, udah. Nah, setelah ada tanda sudut, sudah diperoleh 3 buah tanda. Kalian baca. Ingat bacanya ke arah yang dekat. Jadi dari sini ya, bisa dibaca dari sini berarti sudut, sisi, sudut. Jadi syaratnya itu sudut, sisi, sudut. Nah, begitu juga sama kalau esai berarti kalian harus satu persatu ya. Jadi menuliskannya, ingat ini mulainya dari sudut. Misalkan kita dari sudut E dulu ya. Berarti sudut AEC, jadi kalian tulis gini, sudut AEC sama dengan sudut BDA ya. Atau ADB. Kenapa alasannya? Karena diketahui dari soal. Yang kedua sisi AE, karena yang kedua kan habis sudut sisi ya, itu sama dengan sisi DA, diketahui dari soal. Dan yang terakhir sudut CAE itu sama dengan sudut BAD. Alasannya kenapa? Karena berimpit ya, sudut A dengan sudut A kan tetap aja yang ini ya, A yang di sini juga yang dari sini, dari sebelah sini, A di sini juga dari sini. Jadi tetap yang itu aja. Makna berimpit. Paham? Gimana? Bingung? Udah paham? Oke. Kita lanjutkan ya. Sudah siap untuk membahas beberapa contoh soal UN berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen? Udah ya? Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Panjang TQ adalah, ini gambarnya ya, yang ditanyakan panjang dari T ke Q. Ini sebenarnya ada berapa buah segitiga? Ada 2 buah, ada segitiga yang besar ya. PQR, betul ya. Kemudian ada segitiga yang kecil, yaitu TQS. Dah? Ya, yang ditanyakan adalah TQ. Kita misalkan TQ-nya ada X cm. Kita akan mencari nilai X-nya ya. 2 buah segitiga itu sebangun. Kenapa? Karena ST dengan RP-nya sejajar ya. Sebenarnya ini ada tanda sejajarnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan kesebangunan dengan perbandingannya PR. PR itu ya bersesuaian dengan TS ya. Selanjutnya kalau PQ yang segitiga yang besar itu bersesuaian dengan ini ya. Jadi ini PR bersesuaiannya dengan ini ya. Betul ya. Ini sisi yang bersesuaiannya. Kemudian segitiga yang besar dari sini ke sini, Bapak kasih misalkan tanda kotak. Ini bersesuaiannya dengan ini. Betul ya, segitiga yang kecilnya. Jadi PQ itu bersesuaian dengan TQ. Dari sini kita peroleh PR-nya berapa? 12 banding 8, TS-nya sama dengan 3 tambah X per X. Jadi ingat ya, PQ bukan PT. Jadi PQ-nya itu 3 ditambah dengan X. Dari sini kita bisa menyederhanakan ini, dibagi dengan 4, kita peroleh 3, bawahnya 2 ya. Sehingga kita peroleh 3 per 2 sama dengan 3 tambah X per X. Dari sini kita kali silang, 3 kali X, 3X sama dengan 2 kali 3, 6. Jangan lupa ya, 2-nya juga dikalikan dengan X. Jadi ini ya, sifat distributif. Dari sini
kita kurangkan dengan 2x. Berarti 3x dikurangi 2x itu sama dengan